Pada zaman dahulu, berbagai alat diciptakan oleh manusia untuk bertahan hidup. Sumpit salah satunya. Seperti yang lagi kalian lihat ini. Tidak hanya suku Dayak, beberapa suku di dunia pun menggunakan sumpit untuk berburu seperti Amerika Selatan dan Jepang. Mumpung aku berada di Kalimantan nih, Lur. Sekalian aja aku berlatih nyumpit yo. Sumpit biasanya terbuat dari bambu ataupun kayu dengan panjang mencapai 3 meter. Sedangkan anak sumpitnya berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 1 cm. Dengan sasaran lingkaran seperti menembak ataupun memanah. Dan saat ini menyumpit tidak lagi untuk berburu maupun berperang. Namun sekarang dijadikan olahraga dan ada turnamennya loh. Wah, mantep banget kan? Merah tuh, Pak. Mana merah itu? Kuning aja enggak itu. Masih jauh. Susah kan? Sumpit? Iya. Makanya harus latihan. Ini aja. Kalau berani Mas Dul, saya tantang masih di sasaran. Saya yang tembak. Hah? Saya yang nembak. Jadi sasaran? Iya. Berani. Terus yang nyumpit siapa? Saya nanti. Oke Pak Patih, aku siap untuk jadi sasaran target menyumpit. Bukan di situ, Mas Dul. Oh, bukan di sini. Bukan. Nah, bukan juga. Di atas kepala, atas kepala. Jauhan, deket, nempel. Hah? Nempel kepala. Nempel. Iya, nempel. Tapi Iya. pasti kena semangat, Pasti, Pak. Nggak pasti. kena kepalaku kan? Enggak. Walah, tobat Lur. Kirain cuma pegang aja. Malah nempel di kepala. Semoga gak salah sasaran. Selamat Lur. Tepat sasaran. Kena kan? Iya. Ini kalau saya ganti sama tomat cherry gimana? Berani nggak? Hah? Tomat cherry? Enggak. Aduh aja. Oh, enggak? Pak Patih, Gimana? udah ampun menyerah. Ya. Aku harus berguru nih sama Bapak Patih. Mau berguru? Boleh nggak Pak Patih? Ada syaratnya. Apa Pak Patih? Ini, saya mau ngajarin, tapi syaratnya kamu pergi cari makanan yang paling enak, yang saya suka, itu kamu masak. Masakannya Pandai masak kan? Wah, boleh Pak Patih. Sanggup? Weh, Bapak. Sanggup nggak? Sanggup Pak Oke, Patih. saya Masak-masak tunggu. mah gundul nih. Oke, jagonya. saya tunggu. Wes, Sasa. Yuk, temenin. Oke. Yuk, Pak Patih. Aku cari bahan makan dulu. Semoga sukses. Yuk, ayo. Kalau syaratnya cuma membuat makanan, yo aku ahlinya. Apalagi ditemani Waisasa, pasti makin enak makanannya. Waisasa, ayo kita masuk dalam hutan. Kita buat makanan yang istimewa untuk Pak Patih. Karena sedang musim durian, ada durian jatuh juga dekat pohonnya. Rezeki emang gak kemana ya Lur. Tolong bikin api sekalian ya. Ya, Kali ini aku masih berada di Kabupaten Ketapang, tepatnya di daerah Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Lur. Desa ini merupakan desa paling ujung di hulu sungai Pesaguan. Berhubung berada di hulu sungai, siapa tahu di sini masih terjaga sungainya dan ada ikan yang dapat aku temukan. Aku cari lokasi yang pinggirannya dangkal dulu ya Lur, supaya lebih mudah menyumpitnya. Wah, bentar Lur, jangan berisik dulu. Ada ikan yang lagi ke tepi sungai tuh. Semoga dapat ya Lur. Berhasil Lur. Ikan lele biasa hidup pada lumpur dan perairan yang lembab. Karena mau kasih yang spesial dan khas Kalimantan, sekarang saatnya cari nibung Lur. Penasaran kan kayak apa sih nibung itu? Ayo temani aku.
Biasanya tanaman ini tumbuh di rawa ataupun pinggir sungai. Nah, ini dia pohonnya lur. Lihat nih, durinya lur. Mantep banget toh, lebih panjang dibandingkan rotan. Aku mesti ekstra hati-hati untuk menebangnya. Kalau sampai ketusuk duri, sakit banget iki. Nibung tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Tinggi pohon ini dapat mencapai 25 meter loh. Pohon nibung dianggap sebagai simbol semangat dan persaudaraan. Batangnya lurus seperti bambu, kuat, kokoh, dan anti rayap. Tidak hanya batangnya, daunnya pun digunakan sebagai atap rumah dan juga anyaman keranjang. Kalau yang akan kita gunakan yaitu umbut nibungnya nih lur. Pohon yang kita cari yang masih muda yo, supaya umbutnya masih lunak. Nah, sudah terlihat toh umbutnya berwarna putih. Langsung kita bawa ke Waisasa aja yo. Sambil menunggu aku datang, kita lihat yuk lur persiapan masak dari Waisasa. Sebelum masuk hutan, sengaja Waisasa sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk olahan kita nanti. Ada kayu yang diratain biar menjadi telenan. Tuh, kayak yang Waisasa lagi bikin. Sudah siap untuk dipakai nih lur. Coba kita tes pakai bawang putih yang siap untuk diiris-iris. Bumbu yang kita gunakan sederhana aja. Setelah bawang putih, bawang merah, iris cabai rawit juga yuk. Untuk serai cukup diremes saja. Kemudian kunyit. Cukup digeprek aja lur. Bumbu selesai disiapkan. Pas banget, aku udah siap untuk memasak. Ayam yang sudah dibersihkan oleh Waisasa sengaja langsung dibakar setengah matang. Waisasa, siapkan air dalam bambu yang sudah kuambil ya. Urusan motong-memotong ayam biar aku aja yang tangani. Bumbu yang sudah disiapkan tadi bisa langsung dimasukkan ke dalam bambu sebagai pengganti wajan. Untuk masakan kali ini, aku dan Waisasa akan masak 2 menu lur. Yang satu namanya ikan durian masak bambu, sama ayam masak bulu alias bambu. Tinggal cemplung-cemplung aja semuanya lur. Wow, hampir ketinggalan. Nibungnya kita potong-potong dan masak bersamaan dengan ayamnya. Kalau untuk bumbu ikannya sama saja. Tapi kita tambahkan durian saat memasaknya. Gak usah terlalu banyak, yang penting aroma duriannya semerbak aja. Langsung dimasak pada perapian aja yo lur. Tunggu sampai semuanya mendidih, kurang lebih 1 jam lamanya. Yang penting ayamnya harus benar-benar matang yo lur. Sambil menunggu matang, masih ada sisa durian nih. Sayang lur kalau gak dimakan. Nikmat banget yo. Ayo Waisasa, sudah matang ini. Sudah mendidih dan aromanya wangi banget. Tinggal kita sajikan ke Pak Patih. Ini dia lur, masakan hutan ala Gundul dan Waisasa. Gimana? Sederhana tapi menggiurkan pastinya toh. Pak Patih, ini manuk nibung masak tansol. Ini apa sah? Ini ikan lele tambah tempoyak masak kompu. Mari. Mari Ya, Pak, ini yang masak siapa dulu? Kami Am, Asli ya? asli Am. Dapat di mana? Hutan sebelah sungai. Bagus. Jadi kalau udah seperti ini, saya ngolah ngajarkan nyumpit. Oh. Nanti ya. Boleh. Rasanya mantep banget iki.
Aroma bakar pada ayamnya terasa sampai ke kuahnya. Asin, gurih, dan pedas. Ditambah renyahnya potongan nibung. Sedap banget, Lur. Ikannya pun pasti gak akan nyangka bisa seenak ini, Lur. Aroma dari duriannya malah membuat tekstur ikannya menjadi lebih creamy dan yummy banget. Yang penasaran bisa langsung coba sendiri di rumah loh. Selamat mencoba. Indonesia tidak hanya kaya dengan alamnya, tapi juga kaya akan ragam budayanya, Lur. Seperti yang kalian lagi lihat ini, Lur. Aku sedang diajari tarian khas suku Dayak. Mumpung aku lagi di Kalimantan, tepatnya di Desa Srengkah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Tarian ini bernama Begendang Baigal, merupakan tarian untuk menyambut tamu. Selain itu juga biasa dipentaskan saat upacara pernikahan, gawai, maupun syukuran panen padi. Ayo dulurku, budaya seperti ini yang wajib untuk kita lestarikan. Jangan sampai punah. Dul! Ada apa, Wei Marisa? Aku cariin kemana-mana, rupanya kamu di sini. Ada apa, Wei Marisa? Aku minta tolong dong. Apa? Woi Marisa ini ganggu aja. Gak bisa apa lihat orang seneng. Lagi asik-asik nari juga. Tapi kalau dimintai tolong, aku sih selalu siap sedia. Ntar ya, aku bantuin. Bener ya? Iya. Wei Ferry. Tenang Woi Marisa, biar aku cari umbutnya dan langsung diantar ke rumah. Suku Dayak telah membudidaya dan memelihara rotan sejak ratusan tahun secara tradisional. Jadi gak heran masuk hutan dikit langsung ketemu tanaman rotan. Nah, ini dia Lur, rotan yang akan kami tebang. Di sini disebut juga dengan ruak, salah satu jenis rotan dari ratusan jenis yang berada di Indonesia. Rotan tersebar luas di daerah tropis, seperti Afrika, Australia, dan Asia. Dan tahu gak Lur, Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia. Rotan merupakan tanaman merambat dengan diameter mampu mencapai 10 cm. Dengan ciri pohon beruas namun tidak berongga. Tapi coba dilihat itu durinya Lur. Mantep banget loh ini tajamnya. Koyoke wis cukup iki Lur. Perutku juga sudah mulai keroncongan setelah menari dan mencari rotan. Sambil menunggu aku perjalanan pulang, Wai Marisa ternyata sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak love cake-nya. Kita mau buat cake asin dan pedas. Pertama, Wai Marisa menyiapkan sayur-sayuran untuk pendamping rotannya. Kita potong dadu sayuran yang memiliki kandungan vitamin A paling tinggi, yaitu wortel Lur. Setelah itu, potong juga kacang panjangnya. Untuk bumbu rempah, kita haluskan aja yo. Ada bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah kering. Wei Marisa, Ya, bumbunya sudah siap belum? udah siap ini. Sini, aku tumisnya. Terima kasih, Andul. Ya. Aku tumis dulu ya. Ya. Selesai menumbuk, Wai Marisa langsung membuat adonan untuk cake-nya. Sederhana dan mudah kok Lur membuatnya. Pertama, kita aduk margarin dan gula pasir secukupnya.
mengaduknya sampai margarinnya menjadi pucat yo lur. Barulah masukkan telur satu persatu. Aduk lagi sampai tercampur merata adonannya. Jika sudah merata, masukkan tepung terigu perlahan-lahan yo agar tidak menggumpal. Sekalian masukkan pengembang ke dalam adonan supaya nanti cake-nya jadi bagus yo lur. Campuran sudah merata nih, tinggal kita masukkan air perlahan-lahan, lalu diaduk sampai adonan mengental. Sambil menunggu mengental adonannya, kita lihat proses rotan yang sedang kukerjakan yo. Di daerah Kalimantan, umbut rotan ini merupakan makanan yang cukup digemari. Selain ketersediaannya cukup banyak, rasanya pun unik lur. Kita belah dulu batang kerasnya yo, karena yang akan kita olah adalah umbutnya. Nah, rotan yang kubawa ini biasa juga disebut umbut pahit, karena rasanya yang dikenal pahit. Warna umbut pastinya akan putih seperti ini lur, juga lunak yo. Sebelum mengolah umbutnya, kita rebus dulu yo untuk menghilangkan getah dan juga mengurangi rasa pahit umbut rotannya. Tapi yo sambil diiris umbutnya. Sudah mulai mendidih lur, langsung kita angkat aja. Jangan sampai terlalu lembek, nantinya bisa gak dapat tekstur umbutnya. Selesai merebus umbut rotan, langsung kita tumis ya lur. Bumbu yang sudah halus langsung dimasukkan. Sreng-sreng, wangi nih, bikin perutku makin bunyi. Karena sudah wangi, bisa masukkan umbut rotannya. Tumis sampai bumbu tercampur merata. Tinggal tambahkan kacang panjang dan wortelnya deh. Kasih air sedikit boleh, biar gak gosong yo. Sederhana toh lur. Pastinya buat dibikin di rumah juga bisa. Nah, udah mateng ini lur. Langsung kasih ke Wai Marisa aja yuk. Hei, nih umbut pahitnya udah aku tumis. Ini tinggal dimasukin ke adonan. Nah, nanti kalau buat toppingnya juga bisa. Iya, Dul. Dilanjutin ya? Ya, Aku tinggal dulu. nanti kalau udah jadi makan bareng ya. Oh iya ya. Tumisan umbut rotan yang sudah kumasak kita taruh dalam loyang yo, karena akan menjadi topping kuenya. Agak banyak aja Wai Marisa, biar makin sip makannya. Untuk sisa tumisan bisa dimasukkan ke dalam adonan juga. Duh, tapi warna adonannya kurang cantik iki. Jangan lupa tambahkan pasta makanan yo lur, biar makin mewah. Sekarang langsung tuang dalam loyang. Pastikan tidak ada udara dalam loyang yo. Jadi dipukul-pukul pelan setiap sisinya. Sekarang tinggal dikukus deh lur. Kurang lebih 45 menit. Tapi pastikan api pada tungkunya stabil yo. Ini dia love cake umbut ruak ala gundul. Cukup menggoda kan lur? Ayo langsung aja kita makan. Aku gak sabar ini, pengen cepet nyobain. Rasanya sedep banget iki lur. Cake-nya lembut, tapi aroma dari umbut rotan ini jadi saling melengkapi. Asin, gurih, dan pedas tercampur secara sempurna. Khasiatnya juga gak main-main nih lur. Untuk mencegah malaria, mencegah terjadinya hipertensi buat ibu-ibu
dapat mencerahkan kulit dan mencegah penuaan dini. Ini baru sebagian loh khasiatnya. Masih segudang manfaat lainnya. Makanya orang-orang Dayak ini terlihat awet muda kan? Lur, selain dijuluki sebagai paru-paru dunia, Pulau Kalimantan pun dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Sejak zaman dahulu, sungai merupakan urat nadi transportasi dan juga perdagangan di Kalimantan. Salah satunya Sungai Pawan yang berada di Kabupaten Ketapang. Kak Tiara, lagi dipikirin nongol. Nih, udah nyampe ternyata. Udah nyampe. Nih, bawa tikar mau kemana? Kebanjiran? Iya, kebanjiran. Enggak deh, bercanda aku. Emang jodoh kali ya Lur. Lagi bengong sambil mendayung, nongol orangnya. Kalau kepala ikan yang nggak dipakai, nanti anterin ke rumah aku ya. Oh iya ya, nggak dipakai kok kepalanya, cuma dagingnya aja kalau tamplang mah. Oh, Emang mau dimasak apa? dimasak ikan sayur asam ikan tembak. Di sayur mah biasa, kalau ikan mah mending dibikin olahan. Iya, Ndul. Gundul gitu loh, membawa pesanan tidak akan gagal. Apalagi UMKM ini membutuhkan kualitas ikan yang baik untuk amplangnya agar terasa lebih enak. Kali ini aku berada di sentra UMKM amplang milik Ibu Sarifah Lur. Tepatnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Semenjak ikan belida dilindungi karena semakin berkurang populasinya, ikan tengirilah menjadi andalan para pembuat amplang Lur. Untuk membuat amplang yang digunakan hanya daging ikannya saja. Makanya setelah difilet langsung dipisahkan antara daging dengan kulit ikannya. Cara memisahkannya masih manual Lur. Hanya menggunakan sendok seperti ini. Gampang toh? Ikan tengiri merupakan kerabat dekat dengan ikan tuna, tongko, dan kembung. Ikan ini merupakan ikan pelagis yang biasa bergerombol kelompok kecil yang tidak jauh dari pantai. Tengiri biasanya hidup di perairan laut iklim tropis. Makanya cukup banyak tersebar di Indonesia. Kepalanya boleh nggak Bu? Nanti aku minta Bu. Boleh? Oh iya. Gundul itu bawa ke dalam. Oh iya ya. Ya, nanti saya siapkan kepalanya. Iya ya. Udah banyak ini. Yo wis, aku bawa masuk ke dalam aja yo, biar dagingnya langsung diolah. Ikan yang sudah tinggal dagingnya akan langsung dibumbui Lur. Bumbunya pun sederhana, ada bawang putih, telur, garam, dan gula. Bu Syarifah langsung menghaluskan sendiri bahan-bahan yang telah disiapkannya. Bumbu sudah halus, langsung dicampur dengan ikan yang telah dikerok. Jika sudah tercampur rata, barulah daging ikan akan diadon dengan tepung tapioka. Mengolahnya pun harus sampai benar-benar kalis yo, supaya nanti ketika digoreng, adonan tidak lengket satu dengan yang lainnya. Jika masih lengket, boleh ditaburi tepung sedikit demi sedikit. Adonan benar-benar sudah kalis nih Lur. Langsung dipotong-potong dan dipipihkan yo. Agar sesuai tipis adonannya, mempipihkannya pun menggunakan botol seperti ini. Pokoknya ini masih manual Lur.
Menurut berbagai referensi, amplang ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur dan sudah ada sejak tahun 70-an. Amplang pun dibuat dengan berbagai bentuk. Ada yang bulat, ada juga yang panjang seperti yang dikerjakan ibu-ibu di sini. Setelah ukurannya sesuai, maka adonan amplang pun siap untuk digoreng, Lur. Untuk menggorengnya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Tidak lupa saat menggorengnya pun harus sambil diaduk-aduk agar tidak gosong yo. Dul, ini kepala ikannya sampai yang pesan. Oh, makasih Pak ya. Ya, Terus ini amplangnya gimana Pak? saya yang gantinya. Oh iya ya, makasih Pak. Sambil menunggu aku datang, kita intip persiapan dari Kak Tiara yuk, Lur. Tuh kan, Kak Tiara sudah mulai menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak tamales. Selain menyedapkan makanan, bawang putih juga menjaga kesehatan lever loh, Lur. Karena bawang putih bersifat detoks, mampu menyingkirkan racun dalam tubuh. Kemudian digeprek dan dicincang kasar yo, Lur. Sedangkan saudara kembarnya, si bawang merah, cukup diiris tipis-tipis yo. Untuk bawang bombay, baiknya dipotong dadu kecil-kecil aja, Lur. Supaya tekstur krenyes-krenyesnya masih terasa. Kalau makanan tanpa cabai itu kurang lengkap rasanya. Untuk cabai merah dan cabai gendotnya dipotong miring yo, Lur. Tiara, nih kepala ikannya udah aku bawain. Oh iya, Ndul. Tolong di presto ya, Ndul. Oh, di presto sekalian, terus dihancurin. Iya. Oh iya ya, nanti aku tumbuk ya. Makasih. Untuk adonan tamales mudah kok, Lur. Kita pakai tepung beras, jangan lupa dikasih air cukupnya. Jangan sampai adonan menjadi cair yo. Tambahkan juga garam dan lada bubuk untuk menambah sedap masakan tamalesnya, Lur. Warna dari tepung beras ini kan cuma putih tok, kurang cantik rasanya. Tambahkan pasta makanan berwarna merah muda aja yo, biar makin cantik kayak Kak Tiara. Presto kepala ikan kurang lebih 1 jam lamanya supaya benar-benar empuk. Sudah mulai lunak nih, Lur, kepala ikan tenggirinya. Mumpung masih panas, langsung ditumbuk sampai halus. Kalsium merupakan kandungan yang paling banyak pada kepala ikan karena banyaknya tulang pada bagian kepala tenggiri. Untuk bagian yang masih keras dibuang aja yo, daripada nanti makan malah keselak. Sekarang saatnya tumis-tumis. Bumbu yang sudah diiris dan dicincang langsung dimasukkan saat minyak sudah panas. Ketika sudah mulai layu dan harum, baru deh kepala ikan yang sudah halus dimasukkan. Tumis sebentar aja, soalnya sudah matang kan kepala ikannya. Kak Tiara, nih tumisan kepala ikannya sudah jadi nih, sudah matang. Jangan lupa pokoknya aku diundang ya. Iya, Ndul. Tinggal dulu ya Kak. Iya, Ndul. Isian tamalesnya sudah jadi. Sekarang tinggal isi adonan dengan tumisan kepala ikannya. Sekilas bentuknya mirip dengan nagasari yo. Biasanya tamales makanan Meksiko ini dibungkus menggunakan kulit jagung. Tapi
Kita inovasi menggunakan daun simpur yang biasa digunakan masyarakat Dayak untuk membungkus makanan. Setelah selesai, barulah tamales dikukus. Kurang lebih 45 menit lamanya. Dan ini dia hasilnya, Lur. Tamales kepala tenggiri ala Ketapang. Langsung aja yuk kita cicipin. Tamalesnya lembut. Apalagi isiannya yang tadi aku masak, gurih dan pedas, cocok banget ternyata. Untuk aroma khas kepala tenggirinya pun tidak terlalu menyengat. Jangan pernah berhenti berinovasi yo Lur, supaya gak bosan kepala ikan hanya di sayur aja. Selamat mencoba. Walah Lur, piye iki kok gelap gini yo? Tenang Lur, hari ini aku akan mencoba menantang mentalku. Aku mau mencoba uji nyali di tempat yang cukup gelap. Kira-kira apa yang akan aku temui? Penasaran toh? Ini dia yang aku temui Lur, sarang burung walet. Bukan uji nyali. Hari ini aku diminta bantuan untuk memanen salah satu rumah walet. Lokasinya berada di Kabupaten Ketapang. Kok gelap banget yo? Enggak kok Lur, sebenarnya ini hanya remang-remang saja. Masih ada lampu yang terdapat di sini. Sebaiknya rumah walet jangan terlalu gelap, karena jika gelap maka burung walet akan takut. Ia tidak tahu di tempat tersebut ada predator atau tidak. Nah, itu dia sarang waletnya. Sebelum dipanen, sarang harus disemprot terlebih dahulu Lur, agar lebih mudah saat menyodoknya hingga terlepas. Biasanya, sarang walet berada di pojokan ruangan seperti ini Lur. Dan ketika diambil sarangnya, tidak perlu takut burung waletnya akan pergi. Malah, ia akan tetap membuat sarang di tempat yang sama. Tidak akan berpindah-pindah, terkecuali terganggu Lur. Langsung kita bawa ke tempat pengolahannya yuk Lur. Lumayan, udah dapat 2 karung. Bang, Oh iya dong. Bang, disuruh nganter sarang walet Bang. Oh iya, boleh. Silakan masukkan, tolong masukkan ke sini ya dulu ya. Oh iya Bang. Memindahkannya pelan-pelan yo Lur, jangan sampai patah-patah. Bisa turun harganya kalau pecah atau patah. Habis nanti aku diomelin bos. Sebelum diolah, sarang burung walet harus disortir terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Menyortir sarang walet ini cukup penting loh, karena akan berdampak pada nilai jualnya. Sarang walet putih dan berbentuk mangkok merupakan yang terbaik, asal alami tanpa bahan kimia apapun ya. Ukurannya biasanya mencapai 2-3 jari. Jika lebih, maka harganya pun akan lebih tinggi, mencapai puluhan juta Lur. Dul, Ya Bang, tolong bawa ini ke tempat seset Dul. Semuanya. semuanya Bang. Semua. Proses pengolahan sarang walet ini masih panjang.
Wah, iki harus teliti bener lur. Makanya mencabutnya aja menggunakan pinset kecil seperti ini. Sarang walet itu terbuat dari air liur walet yang lama-kelamaan menjadi padat dan kering, sehingga berbentuklah sarang. Bulu-bulu ringan yang diambil yang berwarna hitam lur, sehingga nantinya sarang walet akan putih bersih. Saat mencabut bulunya pun sarang walet diletakkan pada cetakan agar bentuknya tetap seperti mangkok. Tapi walaupun begitu, selesai dari sini harus tetap lolos quality control lur. Jadi harus benar-benar teliti yo. Terus kita antar ke QC. Ini dari QC mau dibentuk Kak? Oh iya, ini dicuci lagi. Dicuci lagi? Iya. Ini sarang walet BS yang kamu minta, ini saya kasih. Oh, ini buat saya? Iya, Oh iya, makasih ya Kak Cantik ya. udah kerjanya saya gantikan ya. Oh iya, makasih Kak Cantik. Makasih ya Kak ya. Ya. Aku mau lihat persiapan dari Kak Asri nih lur untuk masaknya. Oh iya, sebelumnya aku memang sudah kasih tahu Kak Asri untuk siapin bahan-bahan sup. Kata Kak Asri, sarang waletnya mau dibuat krim sup. Pertama, jagung dipipil terlebih dahulu. Sri, ini aku bawain sarang walet. Oh iya, boleh tolong rendamin dulu? Wah, direndam? Iya. Oh iya Kak. Sambil memipil jagung, aku rendam dulu yo sarang waletnya. Dan direndam kurang lebih 15 menit lamanya. Sambil menunggu sarang waletnya menjadi lunak, aku bantuin Kak Asri potong bawang bombay deh. Kita iris tipis-tipis aja dulu yo. Sedangkan Kak Asri memotong wortel. Setelah itu, giliran jamur yang kita potong. Dibagi 4 aja yo, jangan terlalu tipis, biar ada krenyes-krenyesnya. Yang terakhir, daun bawang dan seledri untuk tambahan terakhir. Setelah bawang bombay selesai, tinggal kita cincang bawang putih. Andul, tolong bawain ini nanti ya. Saya mau ke belakang, mau numis ini dulu. Oh iya Kak. Iya. Terima kasih. Mari kita numis-menumis lur. Pertama bawang putih kita tumis terlebih dahulu. Oh iya, numisnya pakai mentega aja yo, supaya nanti supnya makin gurih-gurih gimana gitu. Setelah itu masukkan bawang bombay. Jika sudah mulai layu bawang bombaynya, bisa masukkan wortel. Soalnya supaya teksturnya tidak terlalu keras saat dimakan. Sambil menunggu numis wortel, kebetulan sarang waletku sudah mulai lembut nih. Teksturnya ini mirip seperti rumput laut, kenyal-kenyal gitu lur. Kak, jagung sama susunya sama sarang waletnya. Ini sarang waletnya. Yang udah aku bawa ya Kak ya. Iya. Makasih. Duh, wangi banget iki lur. Selanjutnya, masukkan jagung, kacang polong, dan jamur. Tumis sebentar. Lalu, tambahkan full cream supaya supnya creamy banget. Jika sudah mulai mendidih, barulah masukkan sarang waletnya. Gak usah dimasak terlalu lama yo, sarang waletnya, supaya tetap krenyes. Udah mau mateng nih, sebentar lagi lur. Tinggal masukkan seledri dan daun bawang. Ini namanya makanan sehat banget lur. Setelah matang, ini dia hasilnya lur. Krim sup sarang walet. Bener-bener menggiurkan yo. Koyoke udah ada di lidah rasanya. Ayo Kak, kita makan. Kelihatannya enak banget nih. Enak dong, ini sarang walet buat mie istimewa.
Ya ampun Lur, ini enak banget. Bener-bener creamy supnya. Gurih dan asin, perpaduan yang cocok banget. Apalagi begitu digigit, ada tekstur krenyes-krenyes dari sarang waletnya. Bener-bener lain yo Lur. Selain enak, sarang walet ini juga merupakan superfood loh. Pantesan aja harganya selangit yo Lur. Selamat makan.